yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku Shalom semua Bapak Ibu yang ada di rumah, apa kabar semuanya? Shalom, sekali lagi boleh tos dulu kiri kanan, kasih semangat sebelah kiri dan sebelah kanannya. Semua pastikan sudah tersenyum, sudah sukacita, siap bersukacita lebih lagi di dalam hadirat Tuhan. Sekali lagi saya sapa kita shalom bagi kita semua. Saya percaya penyertaan Tuhan luar biasa buat setiap kita. Saya percaya kasih Tuhan luar biasa setiap hari memenuhi kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, kita akan mulai ibadah kita hari ini. Dan hari ini adalah hari yang spesial, karena hari ini adalah hari memperingati pencurahan Roh Kudus Pentakosta yang pernah kita baca di kitab Kisah Para Rasul. Hari inilah kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, saya ajak kita semua dengan iman minta dari Tuhan Roh Kudus. Minta Tuhan penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu, agar kita semua berjalan dalam kuasa Roh Kudus. Dan kalau kita berjalan dalam kuasa Roh Kudus, percaya Bapak Ibu, hal-hal yang belum pernah kita lihat, belum pernah kita dengar, belum pernah timbul dalam pikiran kita, bisa kita alami, bisa kita lakukan bersama dengan Roh Kudus yang luar biasa. Mari Bapak Ibu, buka hati kita, berdoa kepada Tuhan, minta pencurahan Roh Kudus terjadi hari ini dalam hidup kita, dalam keluarga kita, di ibadah, di rumah-rumah kita masing-masing. Mari nikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, tercurahlah bagi kehidupan kami. Penuhi setiap jemaat-Mu Tuhan, penuhi setiap kami yang merindukan hadirat Tuhan, yang merindukan urapan Roh Kudus, yang merindukan kepenuhan Roh Kudus. Penuhi hari ini Tuhan. Kami meminta dengan iman, kami minta dengan kerinduan. Kami mau dipenuhi oleh Roh Kudus. Kami mau mengalami Pentakosta kami Tuhan. Kami mau mengalami kenaikan level Tuhan, new dimension, dimensi yang baru yang Tuhan siapkan buat kami. Bawa kami Tuhan mengalami itu semua dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan. Lawat setiap umat-Mu Tuhan, jamah setiap umat-Mu di rumah-rumah mereka Tuhan. Roh Kudus, Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang kudus memenuhi kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, kami awali ibadah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dimuliakan, ditinggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Kami buka hati kami, Roh Kudus urapi kami, Roh Kudus penuhi kami, Roh Kudus lawat kami hari ini. Roh-Mu yang kudus penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam
Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, mengalir, mengalir, mengalirlah, mengalirlah, penuhi kami Tuhan, setiap hati yang rindu, setiap hati yang haus akan-Mu. Haleluya, haleluya. Urapi setiap hati yang merindukan-Mu Tuhan, bawakan-Mu nyatakan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Rohku, mengalir Tuhan, pulihkan. Mari sama-sama katakan dengan kerinduan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Rohku, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah Tuhan, katakan sekali lagi, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Terima kuasa Roh Kudus saat ini, terima, terima dengan iman, terima dengan percaya, terima dengan kerinduan. Roh Kudus memenuhi hidup kita, Roh Kudus menjamah kita, Roh Kudus memulihkan. Terima saat ini, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat, di dalam hidup kami Tuhan, mengalirlah Tuhan, pulihkanku Tuhan, pulihkanku. Haleluya. Mari beri sorak-sorak, sambut kedatangan Roh Kudus. Haleluya. Roh Kudus tercurah, Roh Kudus tercurah. Yes, kami semua dipulihkan, kami semua diurapi, kami semua dilawat, kami semua dibaharui oleh Roh-Mu Tuhan. Roh-Mu yang hidup, yang menghidupkan kami, Roh-Mu yang kudus, yang menguduskan hidup kami, Roh-Mu yang suci, yang menyucikan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami terima, kami sambut Roh Kudus, dan kami akan berjalan di dalam kepenuhan Roh Kudus setiap hari dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa Roh Kudus, Kau sangat disambut dalam hidup kami, Kau
Engkau sangat diterima dalam keluarga kami, dalam gereja ini Tuhan. Engkau diterima Bapa Roh Kudus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat sukacita yang luar biasa. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Kami mau terus lebih lagi bersorak-sorai bagi Tuhan. Kami rindu meninggikan nama Tuhan selalu. Haleluya, haleluya, amin. Kita semua bersukacita di dalam Tuhan, amin. Mari buka hati kita lebih lagi Bapak Ibu. Terima sukacita dari Roh Kudus. Terima damai sejahtera dari Roh Kudus. Hari-hari ini Allah mencurahkan Roh Kudus dengan luar biasa. Jangan ada yang ketinggalan Bapak Ibu. Mari bangkit berdiri sama-sama yuk. Ekspresikan sukacita kita di hadapan Tuhan. Bilang, Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu tercurah dalam hidupku, dalam keluargaku, di dalam rumahku. Ayo kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini, saat ini, mengurapi, melawan, membangkitkan, membaharui, memperbaiki hidup kita semua. Yo, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib, memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini adalah harinya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa tadi patahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, peduli umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Mari dengan iman katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Ya Roh Kudus. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib, memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa tadi patahkan. Mari bersorak bagi Dia. Samuel, anggur baru tercurah, peduli umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi
Terima kasih Roh Kudus. Roh Kudus yang baik, Roh Kudus yang lembut. Saat hidup kita dipenuhi Roh Kudus, kita kuat. Kita dipanggil untuk melakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib. Mari Bapak Ibu, dengarkan panggilan Allah saat ini. Dengarkanlah suara nafir memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah. Dengarkanlah suara nafir memanggil semua umatnya, gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panji bersiap majunya Yesus Bapa kita. Gunakan setiap senjata dalam kuasa Roh Kudus. Kalah api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Baru ibadah dua bangkit pada rajanya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Dialah Raja. Dengarkan panggilannya yo. Terima kasih Yesus. Dengarkanlah suara nafir memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafir memanggil semua gereja Tuhan kini mengangkat tinggi bersiap maju jalannya Yesus Panglima kita. Gunakan setiap senjata dalam kuasa Roh Kudus. Kalah api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Barui kami semua bangkit negeri. Api kemuliaan-Nya tercurah dari beritakan pada dunia bahwa Yesus api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Peduli kami semua bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus kalah. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Barui kami semua bangkitlah. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia Yesuslah Tuhan, segala raja. Yesuslah Raja, segala raja. Segala raja. Yeah. Haleluya. Yeah. Haleluya. Haleluya. Yeah. Haleluya. Roh Kudus yang melakukannya Bapak Ibu, yang beri semangat baru, sukacita yang baru, damai sejahtera yang baru saat ini dalam hidup kita. Sekalipun mungkin situasi belum berubah, tapi kekuatan dari Roh Kudus memenuhi kita, memampukan kita untuk berjalan setiap hari di dalam kepenuhannya. Terima kasih buat semangatnya. Silahkan duduk Bapak Ibu, ambil posisi yang enak untuk mendengarkan kesaksian yang luar biasa juga dari saudari kita. Waktu dan tempat kami persilahkan, silakan. Salam saudaraku, puji nama Tuhan.
saat ini saya boleh berdiri menyampaikan kemurahan, kebaikan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Awal Desember kami terpaksa harus pindah rumah dari Cisadas ke Sindang Sari karena keadaan situasi ekonomi yang makin sulit. Awalnya saya sedih dan berbagai hal kesulitan yang saya pikirkan kami harus tinggal di sana. Begitu kami tinggal di sana mulai awal Januari, karena saya pedagang baju, tetangga mengetahui semua. Kebetulan tetangga saya itu langsung datang ke rumah bahwa mengambil baju ke saya, dan yang diambilnya partai besar, bisa dari 3/4 baju yang saya jual dia ambil. Awalnya begitu saya senang karena langsung begitu banyak laku baju saya. Tapi apa yang aku pikirkan saat itu sangat menyedihkan, karena 1 bulan itu dia jual baju saya itu laku semua, tetapi uangnya satu pun tidak, satu hasil dari 1 baju tidak ada sampai ke saya. Jadi otomatis saya sangat sedih. Saya tidak bisa karuan pikiran saya waktu itu. Udah keadaan saya susah, ditambah lagi harus saya dibohongin oleh tetangga yang mengambil baju saya. Ya kenapa harus saya alamin ini semua? Udah keadaan saya susah, harus lagi kena tipu seperti itu. Nah langsung Januari itu kan langsung 19 datang. Otomatis saya tidak bisa lagi jualan, tidak ada lagi juga modal, udah habis diambil oleh tetangga ini. Dan bapak dan suami juga nggak bisa lagi bekerja, nggak ada lagi penumpang. Jadi saya bingung. Akhirnya saya beranikan ngomong ke suami yang ngambil baju saya ini untuk bapak itu mau bertanggung jawab. Dan puji Tuhan dia mau bertanggung jawab. Dan selama mulai Januari sampai sekarang bapak itu menyicil uang baju saya itu. Dan dari situlah saya tahu bahwa saya harus pindah ke sana. Saya mengalami hal suatu kebaikan, yaitu Tuhan memelihara hidup kami di sana. Dengan cara itu tadi, tetangga saya mengambil baju saya, yang saya awal pikiran saya itu adalah saya ditipu, tetapi itu cara Tuhan memelihara hidup kami di sana. Dan saya sangat bersyukur. Dan sebagai ucapan syukur saya mau menyanyikan 1 buah lagu yang isi lagu saya ini adalah tentang apa yang terjadi saat ini sudah terjadi, tetapi saya mau membawakan di dalam versi bahasa Batak. Terima kasih. Yakah ari barpurio nungatung makolon tano nungamasa na somasa betahe tugu mau Tuhan tu dalam mi jahaton na di tano mangibubuk do tulang ita akaporang hosom elato tahe tugu mau Tuhan tu dalam mi alani
Tuhan. Ai jonok nama horo Tuhan. Ai jonok nama horo Tuhan. Terima kasih. Demikianlah lagu yang saya bawakan. Saya yakin setiap kita, khususnya jemaat GKKI Manado II, dengan apa yang sudah kita alami, dengan apa yang sudah kita lalui, pasti aku yakin setiap kita, setiap keluarga selalu ada dampak positifnya bagi kita. Terima kasih, demikianlah kesaksian saya. Semoga kita pun semua tetap semangat, khususnya GKKI Manado II. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap memelihara kita, tetap menjaga kita dalam situasi apapun. Semoga kita ke depannya makin kuat dan kita tetap bertekun berdoa supaya hari ke depan kita bisa berkumpul lagi. Karena secara khusus saya sudah rindu kita bertemu seperti sedia kala. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kesaksian yang luar biasa yang telah kita dengarkan Bapak Ibu, penyertaan Tuhan sempurna untuk setiap kita. Amin Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita untuk memberi persembahan kepada Tuhan. Silahkan para petugas boleh mengambil posisi. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau baik, sukacitamu melimpah Tuhan, damai sejahteramu melimpah, bahkan berkat-berkat-Mu melimpah atas setiap kami Tuhan. Mungkin dengan cara yang tidak kami tahu, tapi kami percaya Tuhan berjanji menyertai, memberkati kami, dan itu sedang Engkau genapi dalam hidup kami Tuhan, hari demi hari. Kami bersyukur buat setiap kebaikan-Mu Tuhan, dan hari ini kami memberi persembahan dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Amin. Silahkan Bapak Ibu memberi persembahan kepada Tuhan. Datang Roh Kudus, Kau kurindu, dengan minyak yang baru penuhiku. Mengalir pulihkanku, kuasamu bebaskan hidupku. Tuh yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku, kuasamu mengubah hidupku. Come Holy Spirit. Come Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come in your power. I love you Holy Spirit, you captivated my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching for your love, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you, nothing compares to this place, where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Sambil kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, Bapak Ibu, mari buka hatimu. Katakan, datang ya Roh Kudus, Kau kurindu, dengan minyak yang baru penuhiku.
Bapak Ibu. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau kurindu. Kami merindukanmu Roh Kudus. Kami menginginkan hadir-Mu dalam hidup kami. Kami merindukan Engkau nyata dalam kehidupan kami. Penuhi kami Roh Kudus. Pulihkan kami. Bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, kami rindukan Tuhan. Bawaku lebih lagi tinggal bebaskan hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Penuhi Roh Kudus, kuasamu, kuasamu. Nyatakan urapanmu Tuhan, rawatanmu Tuhan. Urapi Tuhan, urapi setiap jemaatmu saat ini. Penuhi dengan sukacita yang baru, anggur yang baru, minyak yang baru. Curahkan dengan berlimpah-limpah. Di rumah-rumah mengalami Tuhan. Di rumah-rumah terjadi Pentakosta. Kepenuhan Roh Kudus sedang terjadi saat ini. Haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih Roh Kudus. Jamah Tuhan, jamah. Penuhi, lawat Tuhan, lawat Bapa. Haleluya. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami mau bersekutu dengan-Mu Tuhan. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, buatlah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Sekali lagi katakan Bapak Ibu. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Katakan, kuasamu sembuhkan hidupku. Kuasamu sembuhkan hidupku. Haleluya, haleluya. Ya Tuhan, haleluya, haleluya. Berfirmanlah buat setiap kami Tuhan. Kami tahu firman-Mu adalah mutiara yang kami perlukan dalam hidup kami Tuhan. Dan dengan firman-Mu kami semua akan diteguhkan. Kepercayaan kami Tuhan semakin dikokohkan di dalam Yesus. Tidak ada satu pun dari kami yang tidak dilawat Tuhan hari ini.
urapi hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Tuhan terus berbicara lewat hamba-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Setiap pesan yang khusus, yang spesial dan istimewa buat setiap kami terima hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami siap mendengarkan Tuhan. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan Bapak Ibu. Saya percaya lawatan Tuhan akan nyata sampai firman Tuhan selesai diberitakan. Tuhan akan terus melawat kita semua. Terima kasih buat kita. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat tim pujian penyembahan dan tim musik, worship leader dan singer yang sudah membawa kita hari ini masuk dalam pujian penyembahan, masuk dalam hadirat Tuhan. Saudara, hari ini adalah hari Pentakosta. Saudaraku, selamat hari Pentakosta. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, berulang-ulang kali Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya setelah Tuhan Yesus bangkit, saudaraku. Dan pada saat Tuhan Yesus bangkit, saudara, maka Tuhan Yesus naik ke surga. Di antara kebangkitan dan naik ke surga ada 40 hari, saudaraku. Nah, di dalam 40 hari ini sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus menjanjikan kepada saudara dan saya adalah Roh Kudus yang akan menemani saudara, yang akan membela saudara, bahkan yang akan menolong serta menyembuhkan saudara. Tapi saya mau sampaikan kepada saudara, setelah kenaikan Tuhan Yesus ada 10 hari dengan hari ini, maka Tuhan Yesus melakukan sesuatu sebelum dia menurunkan Roh Kudus, menurunkan Pentakosta kepada kita. Apa yang dilakukan oleh Kristus pada saat itu? Di sanalah terjadi penyaringan, saudara. Kita bisa lihat di sana Judas digantikan oleh Matias. Jadi selama 10 hari itu ada waktu yang ditunggu. Bahkan Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya supaya orang-orang Galilea itu supaya tetap tinggal selama itu di Yerusalem. Saudaraku, Galilea dan Yerusalem itu jauh, tetapi ada 120 orang. Mereka menanti-nantikan Roh Kudus itu selama 10 hari di Yerusalem. Saudara bayangkan, saudara kalau disuruh Tuhan, saudara 10 hari dalam satu kota yang bukan kota saudara, tetapi di sana saudara menunggu selama 10 hari. Itu adalah ujian. Yang mendengar Roh Kudus ini adalah ada 500 orang pada saat itu, tetapi yang setia adalah 120 orang. 120 orang ini menunggu dengan setia. Mungkin menunggunya ada yang merasa kesal, saudaraku, dan juga selama 10 hari itu kalau dibilang nggak terlalu lama, tapi bagi saya 10 hari itu menunggu sesuatu yang tidak jelas itu bisa membosankan. Karena Tuhan Yesus tidak pernah menyampaikan apa 30 hari, 40 hari, 50 hari sejak dia naik ke surga, Roh Kudus itu datang, saudara. Tetapi 120 orang itu mereka menanti-nantikan, saudara, Roh Kudus itu datang. Dan kita lihat, saudara, di Kisah Para Rasul 2 ayat 1, saudaraku. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Saudara, Allah yang menentukan waktu dan di kapan dia bergerak. Dalam pelayanan saudara dan saya pun demikian. Saudara mau pergi melakukan penginjilan, pergi melakukan misi. Saudara mau melakukan sesuatu dalam usaha dan bisnis saudara. Walaupun Tuhan menjanjikan saudara akan diberkati melimpah-limpah, tapi ingat kairosnya Tuhan. Tuhan yang menentukan waktu, dan Tuhan juga yang menentukan tempat buat saudara. Haleluya, saudaraku. Haleluya. Saudara, di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1, Tuhan juga katakan semuanya orang berkumpul dengan seia sekata di satu tempat. Saudaraku, di dalam Lukas 22 ayat 24, saudara, di sana kita bisa lihat ada perselisihan di antara para murid-murid Tuhan. 54 hari sebelum Roh Kudus ini datang, murid-murid Tuhan itu masih ada saling cakar-cakaran, masih ada saling siapa yang ingin lebih besar, siapa yang terhormat, siapa yang paling hebat, siapa yang paling urapan, siapa yang paling dekat dengan Tuhan. Nah, makanya Tuhan minta kepada mereka di dalam ayat ini, saudaraku, supaya mereka bisa berkumpul seia sekata di satu tempat, saudaraku.
Sehingga pada saat itu saudaraku mereka berkumpul dan mereka bersatu. Pertanyaan saya, kenapa mereka bisa bersatu? Kenapa mereka bisa unity? Hai hamba-hamba Tuhan, dimanapun saudara berada. Ketika saudara ingin lebih populer, ingin lebih hebat, ingin lebih terkenal daripada orang lain, disitulah saudara kesatuan hati itu bisa tidak ada. Tetapi pada saat murid-murid ini, pada saat mereka bisa melihat sendiri bagaimana Tuhan mereka ditangkap, bagi mereka orang yang mereka banggakan, orang yang mereka hormati, ditangkap, bahkan disiksa, dibunuh pada saat itu, saudaraku. Itu yang membuat mereka menjadi unity. Itu yang membuat mereka menjadi satu. Sama seperti sekarang. Ayo Bapak Ibu, hamba Tuhan, siapa saja di antara Bapak Ibu semua. Sekarang kita mengalami banyak masalah di bangsa ini. Dalam gereja kita ada masalah pandemi, ada masalah krisis ekonomi, ada juga krisis kelaparan, ada juga orang korban PHK. Saudara, Tuhan katakan kita diminta untuk bersatu, saudaraku. Nah, pada saat mereka bersatu, saudaraku, disitulah Tuhan Yesus sendiri turun, saudaraku. Karena saya percaya, saudaraku, bahwa selain itu hati mereka hancur, mereka pada saat itu mereka melihat juru selamat Yesus Kristus, saudaraku, mereka merasa sudah tidak mempunyai penolong mereka lagi. Sehingga Tuhan Yesus minta kepada mereka bersatu, saudaraku. Yang selanjutnya kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 2 sampai 4. Bisa ditampilkan di layar ayatnya. Saya minta Ibas, silakan baca Ibas. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah pada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan tinggal pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu pada mereka untuk mengatakannya. Saudara, saatnya telah tiba, janji Bapa telah tiba. Roh Kudus datang seperti suatu angin yang ribut memenuhi ruangan. 120 orang mereka sehati berkumpul, saudaraku. Bisa dibaca, ditayangkan, saudaraku, Mazmur 29 ayat 7. Angin berubah menjadi api, saudara. Nah, dan mereka semua, apa yang terjadi pada saat itu? Mereka dipenuhi oleh Roh Kudus dan mulai berkata-kata dengan bahasa lain. Kalau kita lihat di Alkitab, seperti yang diberikan oleh itu kepada mereka. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 5, waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Saudara, apa yang diperbuat oleh orang Yahudi saleh yang lahir di negeri-negeri asing di Yerusalem pada waktu tersebut, saudaraku. Dari jauh mereka datang pada hari Pentakosta. Mereka menaati perintah Tuhan dalam Ulangan 16 ayat 16 untuk memperingati 3 hari raya orang Yahudi. Yang pertama, saudara, roti tidak beragi. Itu disebut hari Paskah. Yang kedua adalah hari raya 7 minggu, itu Pentakosta. Dan satu lagi adalah hari raya Pondok Daun, itu Tabernakel di Yerusalem. Saudara, untuk mengadakan perjalanan ini mereka jauh dari berbagai daerah. Mereka pergi ke Yerusalem dan mereka meninggalkan pekerjaan mereka. Mereka mengeluarkan banyak uang, mereka mengeluarkan banyak tenaga, dan mereka mengeluarkan banyak waktu untuk pergi menanti-nantikan hari Pentakosta pada saat itu, saudaraku. Nah, kalau di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 6 sampai 11, saudara bisa baca, saudaraku, kita baca bersama-sama. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Judea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang-orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Saudara,
Apa yang mereka katakan di sini adalah tentang bahasa-bahasa yang lain. Mereka menyatakan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah, misteri-misteri Allah, dan mereka semua berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang lain. Itu sebabnya saudara, kita tidak boleh menganggap remeh bahasa roh, saudaraku. Mungkin para penonton ingin tahu mendengar semua perkataan yang bersifat kenabian dan pewahyuan tentang rencana-rencana Allah. Semua dalam bahasa mereka sendiri pada saat itu. Namun saudara, yang paling menakjubkan, ada fakta yang mau saya sampaikan buat saudara. 120 orang dari Galilea tidak memahami sepatah kata pun. Semua orang yang mendengar, bahkan yang berbahasa lidah, berbahasa roh tersebut, mereka tidak mengerti dan tidak paham artinya. Karena saya percaya hanya Tuhan yang tahu arti daripada bahasa roh itu. Kenapa saudara? Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 13, kita baca lagi. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Saudara, suatu gerakan yang baru memang selalu mengherankan setiap orang, saudaraku. Beberapa orang takjub dan beberapa orang lainnya mencemooh. Selalu ada gerakan, saudara. Ada gerakan pujian penyembahan, ada gerakan doa. Ini adalah gerakan di mana Tuhan mencurahkan rohnya. Pernah sewaktu saya masih kuliah semester 1, saudara, ada disebut adalah Toronto Blessing. Orang bisa ketawa, berbahasa roh, dan mereka dicurahkan urapan baru buat mereka. Dan itu melanda seluruh dunia, saudaraku. Tetapi saudara, saya mau sampaikan, setiap gerakan baru dari Allah selalu demikian. Pasti ada pro dan kontra, saudaraku. Sama seperti zaman dulu. Pada saat itu mereka semua tercengang-cengang, saudara. Bahkan ada orang bilang, mereka sedang mabuk oleh anggur. Itu lain daripada apapun yang pernah dikenal di masa lalu, tetapi menarik reaksi-reaksi yang sama. Dahulu dengan sekarang itu sama saja, saudaraku. Sekarang pun banyak gerakan, saudara. Gerakan akhir zaman, di mana banyak orang dicurahkan roh oleh Tuhan langsung. Bahkan ada orang bisa berbicara langsung kepada Tuhan. Bahkan juga ada orang pada saat mereka mengibaskan jasnya orang lain bisa sembuh. Itu adalah gerakan, saudara, dan kita harus terima kalau itu dari Tuhan, saudaraku. Beberapa orang keherangan, saudara, pada saat itu. Beberapa orang terheran dan termangu-mangu pada saat terjadi pencurahan Roh Kudus. Sama dengan hari ini, setiap ada gerakan, saudaraku, orang juga terheran-heran. Dan ada juga mungkin orang yang mencemooh, saudara. Ada juga orang yang kontra. Itu tidak masalah, saudara. Itu biasa saja. Setiap pertempuran yang dicatat di dalam Alkitab, saudara, memang memiliki strategi-strategi yang berbeda. Meskipun demikian, saudara, setiap kebangunan rohani memiliki suatu penekanan dan manifestasi yang berbeda. Haleluya, saudaraku. Kebangunan rohani datang dengan suatu tanda yang berbeda. Selalu tandanya berbeda-beda, saudara. Setiap kebangunan rohani datang. Sulit untuk diperkirakan, saudara, bagaimana Allah bergerak dalam satu gerakan. Saudara dan saya, begitu juga pada saat zaman Rasul, mereka sulit memperkirakan kapan Roh Kudus itu datang, sehingga mereka menanti-nantikan dengan setia. Apakah saudara sudah menanti-nantikan Roh Kudus dengan setia? Apakah saudara sudah menanti-nantikan Tuhan dengan setia? Apakah saudara saat ini sudah banyak berdoa supaya kehidupan saudara lebih baik? Saudara, di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 12 yang 13 sudah kita baca tadi, memang banyak orang tercengang-cengang dan bingung. Ada yang pro dan kontra. Dan ada juga orang yang mencemooh, saudaraku. Kenapa bisa ada pro dan kontra? Memang dalam setiap kegerakan Tuhan ada yang seperti itu, saudaraku. Nah, meskipun demikian, Allah selalu memiliki orang-orang yang telah Tuhan persiapkan untuk melakukan satu gerakan, saudara. Gerakan di mana Roh Kudus ini dicurahkan, orang yang menerima dan juga ada yang menolak. Kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, di dalam Kisah Para Rasul ini, Petrus dan ke-11 murid Tuhan, mereka dipersiapkan oleh Tuhan untuk mengambil gerakan ini, membawa gerakan ini, memperkenalkan gerakan ini, menjelaskan
gerakan ini kepada setiap orang, dan saya bisa sampaikan bahwa mereka dipersiapkan Tuhan menjadi juru bicaranya Tuhan. Dalam sebuah bisnis pun demikian, saudara. Setiap produk yang baru, segala sesuatu kalau di launching, saudara, produk itu, maka ada seorang sales, begitu juga ada orang marketing, mereka selalu mempersiapkan diri bagaimana menjelaskan produk itu, saudara. Hari ini saya mau menjelaskan kepada saudara, kenapa Petrus yang dipilih. Padahal kita tahu, saudaraku, Petrus 54 hari sebelumnya, Petrus adalah orang yang menyangkal Tuhan. Petrus adalah orang yang mengutuki, saudara. Coba saudara pikirkan pada saat dia mengucapkan sumpah serapah, tetapi 54 hari kemudian Petrus adalah orang yang dipilih Tuhan untuk bergerak di dalam gerakan ini. Siapapun saudara yang hari-hari ini yang berkata bahwa saya sudah tidak layak masuk dalam pelayanan Tuhan, saya tidak layak, saya punya penuh dengan dosa, bahwa saya sudah angkat tangan, saya gagal dalam pelayanan saya. Hari ini saya mau sampaikan pada saudara, di dalam COVID-19 ini ataupun setelah pandemi ini, Tuhan pasti membuat satu gerakan yang baru. Saya anjurkan, saya himbau pada saudara, sehingga saudara masuk dalam satu gerakan ini, masuk dalam penginjilan yang besar bersama dengan Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan kuasa kepada saudara. Saudara, bagaimana cara Petrus menjelaskan gerakan yang baru ini? Kita baca dia dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 14-16. Maka bangkitlah Petrus dengan bersebelas rasul itu, dengan suara nyaringnya berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataan ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Saudaraku, sementara beberapa orang mencemooh manifestasi yang terjadi pada saat kegerakan Roh Kudus pada hari Pentakosta, Petrus berdiri dan berbicara dengan lantang, saudaraku. Sayangnya saudara, kalau kita perhatikan di sini adalah perlawanan yang datang itu bukan datang daripada dunia saja, saudaraku, tetapi perlawanan yang datang adalah kebanyakan adalah orang-orang yang ada di dalam gereja, saudaraku. Ada pemikiran-pemikiran humanistik di dalam gereja yang juga ikut mencemooh kegerakan tersebut. Misalnya, saudara, ada beberapa orang yang berkata bahwa baptisan Roh Kudus dan berbahasa roh itu adalah bersifat kedagingan atau dari iblis, saudaraku. Seperti ini terjadi pada saat zaman Petrus dan ke-11 rasul. Hari-hari ini pun mungkin demikian, saudara. Ketika ada satu gerakan yang baru, ada orang yang pro dan ada yang kontra. Saya pernah mengalami yang namanya satu gerakan Toronto Blessing pada saat itu, saudara. Tetapi ada juga orang yang kontra, ada juga orang yang pro. Sama seperti ini, saudaraku, Petrus dan ke-11 rasul tampil menjadi juru bicara Allah pada saat itu. Gerakan Allah yang baru, saudara, di Pentakosta, kebanyakan memang ditantang, saudara, oleh orang-orang yang paling dekat dengan kebenaran pada saat itu. Orang-orang yang paling dekat dengan gereja kebenaran pada saat itu yang menantang, saudaraku, kegerakan yang baru ini. Kita mungkin akan berpikir bahwa itu seharusnya kebalikannya. Mungkin kita berpikir perlawanan yang terbesar itu bukan datang dari orang-orang Roma atau orang-orang kafir pada saat itu, tetapi dari orang-orang Israel yang percaya dengan Alkitab, bahkan mereka mampu mengutipnya. Kenapa mereka melawan daripada kegerakan yang baru ini? Saudara, saya tahu bahwa mereka ada kecemburuan di dalam hati mereka. Mereka berpikir bahwa mereka merasakan memiliki suatu kebenaran yang mereka monopoli. Selama ini mereka orang-orang yang rohani, mereka hidup di dalam rumah-rumah Allah. Mereka ingin dihormati, dihargai, saudaraku. Tetapi begitu muncul satu gerakan yang baru daripada Tuhan, mereka iri dan mereka menentang gerakan tersebut, saudaraku. Demikian juga halnya yang terjadi di sepanjang kitab Kisah Para Rasul yang kita bisa baca lagi di dalam Kisah Para Rasul 2 dari ayat 14 sampai dengan 16 tadi. Dalam khotbah Petrus, saudara, ayat 15 sampai dengan 36. 10 ayat merupakan kutipan dari Perjanjian Lama di mana Petrus mengutip di dalam kitab Para Nabi Yoel. Saudara bisa juga nanti baca di kitab Para Nabi Yoel 2 ayat 16 sampai 21 yang saya bacakan. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia.
Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku. Pada hari itu mereka akan bernubuat, dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit dan di tanda-tanda di bawah di bumi, darah, api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari besar dan mulia. Dan barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ayat 17 sampai 21 itu merupakan kutipan dari Yoel 2 ayat 28 sampai 32. Nah, saudaraku, di bagian ini saudara, subjeknya yang saya pelajari adalah hujan. Hujan di sini disebut adalah hujan awal ataupun hujan akhir, saudaraku. Ciri daripada khotbah Petrus, saudara, bahwa pada abad pertama kedatangan Kristus itu sudah dekat. Jelas bahwa Kristus tidak kembali kepada abad yang pertama. Jadi, nubuatan Nabi Yoel sudah tergenapi sebagian, saudaraku. Apa yang akan terjadi pada hari Pentakosta hanyalah sebuah contoh gambaran dari apa yang akan lakukan di hari-hari terakhir ketika Tuhan Yesus datang. Saudaraku, di dalam Yoel 2 ayat 28 sampai 32 berlaku lagi bagi zaman kita sekarang ini, karena itu mencakup kedatangan Kristus. Sekalipun Petrus mengutip Yoel pada hari Pentakosta itu, saudaraku, Petrus mengutip Nabi Yoel hanyalah separuh digenapi pada hari itu. Pada hari Pentakosta mereka hanya mengalami hujan awal, saudara. Saya akan sampaikan kepada saudara mengenai hujan awal ini, saudaraku. Kalau di Israel, saudaraku, ada dua macam hujan di Israel. Hujan awal dan hujan akhir. Kita memahami geografi Israel untuk menghargai kebenaran ini, bahwa di bulan November atau Desember itu adalah hujan awal, saudara. Nah, hujan awal ini hujan gerimis. Hujan awal, hujan gerimis menggambarkan para petani untuk mulai menyemai benih dan akan menanam tanam-tanaman pada saat hujan awal ini. Tetapi di bulan April dan masuk di bulan Mei itu adalah hujan akhir, saudara. Hujan akhir ini di mana para petani akan mulai panen, saudaraku. Dalam fakta sesungguhnya, saudara, saya mau sampaikan buat saudara, hujan rohani yang turun pada hari Pentakosta hanyalah hujan awal. Pencurahan ini hanya hujan gerimis yang mempersiapkan tanah untuk ditanami. Makanya hari-hari ini akan satu kegerakan yang besar, penginjilan yang besar. Semua orang akan mengenal Tuhan, saudaraku. Makanya hari ini, saudara, pada saat hujan awal dilakukan, kita harus banyak menanam, saudaraku. Gereja ditanam berkecambah pada saat Pentakosta. Suatu hujan yang jauh lebih lebat pada hari terakhir akan membuat gereja akan penuh, saudaraku. Hasil akan didapat pada tanah yang sudah akan ditanami, saudara. Baca juga Yakobus 5 ayat 7, saudaraku. Siapa petani di sini, saudara? Kristus sang petani telah menunjukkan kesabarannya dalam menanti umatnya. Umatnya itu mempelainya, saudara dan saya. Pada saat Kristus menanam, saudaraku, dia dengan sabar menanti saudara dan saya sampai pada kedewasaan. Hujan awal itu adalah penanaman, saudara. Hujan akhir, saudara akan dewasa. Dibutuhkan, saudara, hujan akhir, suatu pencurahan yang lebat pada hari-hari terakhir untuk membawa gereja kepada kedatangan sempurna, saudara. Karena itu, saudara, kisah para rasul ada sebuah catatan hanya berisikan tentang hujan awal, saudara. Itu adalah contoh kecil. Suatu hujan awal itu seperti uang panjar, saudaraku, dari sesuatu yang jauh lebih besar yang akan terjadi pada hari-hari akhir, saudara. Kalau saudara terima Tuhan Yesus, dicurahkan Roh Kudus, saudara terima bahasa lidah, bahasa roh, saudara, itu adalah hujan awal. Tetapi dalam Yoel 2 ayat 28 sampai 32 akan sepenuhnya tergenapi pada zaman kita dan digenapi sebagian pada zaman Petrus pada hari Pentakosta. Kebenaran ini, saudara, saya mau jelaskan sekali lagi mengenai hujan awal. Hujan awal itu pada saat musim untuk menabur. Terjadi di Israel itu di bulan November atau di bulan November atau di awal Desember itu menanam, saudaraku. Artinya hujan gerimis. Hujan gerimis biasa petani itu mulai menyiapkan benih, semai, saudaraku. Itu adalah gereja mula-mula. Gereja mula-mula, saudara, mungkin baru kenal Tuhan. Mungkin juga saudara baru tahu bahwa Tuhan Yesus itu dibangkitkan. Saudara yang baru kenal Tuhan, itu adalah hujan awal. Gereja mula-mula, penanaman gereja, saudaraku. Nah, hujan akhir itu apa? Itu terjadi pada saat April dan awal Mei, saudaraku. Itu sudah memanen.
untuk memanen, saudaraku. Itu adalah hujan akhir. Hujannya lebat sekali, saudara. Pada saat gereja mula-mula terjadi penanaman, saudara, maka saudara masuk dalam gereja akhir zaman, yaitu hujan akhir, saudara. Kedua jenis ini, saudara, hujan ini memiliki sebuah arti alami dan rohani. Saya mau sampaikan, hujan gerimis, sekali lagi, turun pada bulan November, saudaraku, atau di awal Desember, untuk menanami tanah. Hujan lebat turun pada bulan April, saudaraku, untuk mematangkan hasil tanaman dan membuatnya siap panen. Jordan, saudara, meluap airnya pada saat hujan akhir. Baca di Yosua 3 ayat 15 atau Yosua 4 ayat 19. Rut, saudara, kalau kita baca di dalam Alkitab, mengumpulkan jelai atau jenis gandum itu setelah hujan akhir. Pada abad pertama, hujan awal turun itu untuk penanaman gereja. Pada akhir zaman ini, saudaraku, hujan akhir yang lebat akan membawa gereja kepada kedewasaan. Tuhan akan membawa saudara kepada kedewasaan. Kristus tidak dapat datang, saudaraku, dan tidak menuai yang sempurna sebelum gereja mengalami kedua jenis hujan ini. Yakobus 5 ayat 7 bisa ditayangkan, saudara. Tuhan tidak akan datang, saudaraku, sebelum terjadi hujan awal dan sebelum terjadi hujan akhir, sebelum saudara menjadi dewasa. Tuhan itu adalah petani, saudara. Ia dengan bergairah menantikan saudara. Tuhan bergairah menantikan saudara sebagai dewasa. Seperti seorang petani, saudara. Pada saat dia mulai menanam benih, mulai menyiram, saudaraku, mulai kasih pupuk pestisida, dia bergairah, saudara, untuk menantikan hasil panennya, sehingga panennya bisa dijual dan harganya mahal. Maka petani itu bergembira dan bersuka cita. Tuhan Yesus juga, saudara, akan bergembira dan bersuka cita kalau Tuhan mendapati iman di bumi dan saudara menjadi seorang yang dewasa. Ingatlah, saudara, kalau Tuhan adalah petaninya, kita adalah tanamannya, saudaraku. Kita ini tanamannya Tuhan, saudara. Yesaya 61 ayat 3. Silakan ditayangkan, saudara. Silakan baca. Amin. Kita adalah tanaman-tanamannya. Lihat lagi 1 Korintus 3 ayat 6 sampai 9. Silakan saudara lihat aja di layar, saudaraku. Oke, kutipan daripada Yoel tadi hanya digenapi di abad pertama. Yoel 2, saudara, ayat 28 sampai 32. Mencapai penggenapan tertinggi pada zaman kita, lalu barulah Tuhan akan datang. Kalau saudara sudah dewasa, gereja Tuhan sudah dewasa, baru Tuhan datang, saudara. Jadi kalau ada pengajaran menyatakan, saudara, Tuhan akan datang, saya mau sampaikan, setiap orang tidak ada yang tahu, malaikat pun tidak ada yang tahu, hanya Tuhan yang tahu. Tetapi tanda-tandanya Tuhan katakan bahwa gereja Tuhan harus dewasa. Amin, saudaraku. Apa yang terjadi pada hari Pentakosta hanyalah sebuah contoh, saudaraku, yang jauh lebih besar dan lebih baik yang akan datang. Jauh yang lebih besar, yang lebih baik pada saat terjadi penuaian yang besar, saudaraku, penggenapan daripada Pentakosta, di mana saudara dan saya menjadi lebih dewasa. Hujan akhir, Alkitab katakan, akan ditandai oleh roh nubuat yang datang atas seluruh gereja, saudaraku. Saya bisa simpulkan, saudaraku, khotbah Petrus ini, saudaraku, tanda bahwa Roh Kudus telah datang adalah berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang lain. Itu sesuatu yang mereka lihat dan dengar. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Kisah Para Rasul 2 ayat 33 bisa ditayangkan, saudara. Amin, saudaraku. Haleluya. Apa kabar semua, sehat-sehat ya? Apa yang orang-orang itu lihat dan dengar, orang itu melihat dan mendengar, mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang lain. Ini adalah bukti bahwa Kristus telah dibangkitkan. Kalau kita lihat di dalam isi khotbah Petrus yang selanjutnya, ayat 22 sampai 36. Petrus menjelaskan 4 prinsip dari iman Kristen pada saat itu. Yang pertama, saudara, bahwa Mesias sudah ditetapkan untuk meninggal dan menggenapi maksud Allah. Bisa lihat di ayat 23, ditayangkan dulu, saudara. Di ayat 24 dan 31. Yang kedua, bahwa Mesias sudah ditetapkan untuk bangkit dari kematian. Saudaraku, ini khotbahnya Petrus, kan simpulkan. Terus yang ketiga, bahwa Mesias akan naik sorga dan dimuliakan di sebelah kanan Allah Bapa. Ayat 32 sampai 35. Ini di dalam Kisah Para Rasul ya, saudaraku, Kisah Para Rasul 2. Yang terakhir, yang keempat, saudara, bahwa Mesias adalah Yesus Kristus dan ia adalah Tuhan dan juga Kristus. Itu ayat 36. Bukti dari hal ini, kata Petrus, adalah apa yang sekarang engkau lihat dan dengar.
Kristus yang telah dibangkitkan telah mencurahkan rohnya ke atas orang-orang percaya. Pada mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang lain. Itu di dalam ayat 33, saudaraku. Haleluya saudara, haleluya saudaraku. Saya mau sampaikan di ayat, kita akan bahas lagi Kisah Para Rasul 2 ayat 22, saudara. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantara Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Saudaraku, Yesus mengadakan tanda-tanda mujizat. Ini diketahui orang banyak, saudara. Dan pada saat itu menjadi buah bibir di Israel. Mungkin di Indonesia pun ada seperti itu, saudara. Ada hamba Tuhan, pendeta melakukan banyak mujizat. Bahkan ada pendeta, saudara, membangkitkan orang mati. Ada juga pendeta, saudara, bisa mendoakan orang sembuh. Ada pendeta juga, saudara, orang yang tadinya jatuh bangkrut jadi diberkati kembali. Saudaraku, itu terjadi, saudaraku. Ia menyembuhkan orang banyak, saudara, pada saat itu. Ia berjalan di atas air, bahkan membangkitkan orang mati. Yesus, saudara, ada banyak pujian yang harus dilalui untuk dapat memperoleh kuasa seperti itu, saudaraku. Ada ujian, bukan pujian, maaf. Ada ujian, saudaraku, pada saat kita dipercaya oleh Tuhan untuk melakukan pelayanan yang diperkenan oleh Tuhan, saudara. Allah tidak dapat memberi kuasa kepada setiap orang, saudara, karena Allah akan memilih saudara untuk diberikan kuasa itu. Dibutuhkan disiplin yang keras untuk memperoleh kuasa, saudara. Kita harus melewati api, saudaraku, dan tekanan. Kalau saudara mau minta kuasa kepada Tuhan, ada tekanan yang hebat untuk memperoleh kuasa dari Allah. Yesus adalah seorang yang diperkenan oleh Allah, saudara. Yesus diperkenan oleh Allah. Ada tekanan yang datang bertubi-tubi kepada Tuhan Yesus, tetapi ada kuasa diberikan kepada Yesus untuk menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Begitu juga saudara hamba Tuhan dimanapun saudara. Tidak hanya hamba Tuhan, kalau saudara mau diperkenan oleh Allah, maka Tuhan akan memberikan kepada saudara untuk menyembuhkan banyak orang, saudaraku. Tetapi apa yang terjadi di ayat 23, saudara? Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Saudara, dalam prapengetahuan Allah, Yesus meninggal untuk dosa-dosa dunia. Lihat 1 Petrus 1 ayat 19-20, saudaraku. Ya, beberapa minggu sebelumnya, saudara, Petrus sendiri tidak memahami kebenaran ini. Petrus menarik sebuah pedang untuk membela sang juru selamat. Oh, mungkin juga ada di antara saudara, hanya karena Tuhan Yesus, hanya karena agama saudara berani mengambil pedang seperti Petrus ini. Sebelum dunia diciptakan, telah ditetapkan bahwa Kristus datang ke dunia dan dikorbankan bagi saudara dan saya, bagi dosa-dosa saudara dan saya. Orang-orang jahat menempatkan Kristus di atas kayu salib yang kejam, saudaraku. Orang-orang jahat menempatkan Kristus di atas kayu salib yang kejam. Namun hal tersebut tanpa izin Allah dan telah lebih dahulu diketahui oleh Allah, saudara. Tuduhan sepenuhnya, saudaraku, diletakkan atas Israel. Dan memang benar demikian. Telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh bangsa-bangsa durhaka. Bukan prajurit Roma yang bertanggung jawab atas penyaliban pada saat itu, melainkan Israel. Israel, saudaraku, menolak menyerahkannya kepada pemerintahan Roma, Pontius Pilatus, dengan tuduhan-tuduhan palsu. Di dalam Kisah Para Rasul kita melihat orang-orang Yahudi terus-menerus didakwa atas kekejaman tersebut, saudara. Didakwa karena apa? Ayat 23. Ada yang mendakwa, katakan, telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan-tangan durhaka, saudaraku. Ayat 13, di Kisah Para Rasul 13, Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan, saudaraku. Kisah Para Rasul 5 ayat 30, yang kamu gantung pada kayu salib dan kamu bunuh, saudara. Nah, kecemburuan dan iri hatilah yang telah membuat Kristus disalibkan di atas kayu salib. Baca di Matius 27 ayat 18, saudara. Baca di Matius 27 ayat 18. Baik, saya akan baca lagi, saudara, Kisah Para Rasul 2 ayat 24 sampai 31. Silahkan baca di layar saudaraku.
Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut. Karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut. Sebab Daud berkata tentang dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah, sebab di itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorai. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram, sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia yang mati, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Saudara, di Mazmur juga, di dalam Mazmur 16 ayat 8 sampai 11, saudara, Daud mengeluarkan perkataan mengacu pada Kristus, sekalipun saudaraku di satu sisi juga sedang berbicara tentang dirinya sendiri. Saudara, Daud juga telah mengalami pengalaman di mana Tuhan sendiri di sebelah kanannya untuk menolong dia. Ia telah menemukan sukacita penuh di dalam hadirat Tuhan. Tetapi saudara, bedanya saudara, Daud sebagai seorang nabi memiliki sekilas pengalaman tentang apa yang terjadi pada Yang Kudus ketika ia sedang di bumi dan menjadi seorang manusia, saudaraku. Kisah Para Rasul 2 ayat 33. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Saudara, apa yang mereka lihat dan dengar? Apa bukti dari pencurah Roh Kudus untuk merayakan kemuliaan Tuhan yang telah bangkit, saudara? Kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 33, mereka melihat dan mendengar berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang lain, saudaraku. Itu yang mereka lihat dan mereka dengar. Kalau saudara pun melihat dan mendengar perbuatan Tuhan, perkataan Tuhan, janji Tuhan, saudaraku, Pak Saragi Besar, Saragi Kecil, Edi, Matthew, Pak Jakaria, siapapun saudara yang mendengar khotbah ini, saudara akan mendengar dan melihat, dan saudara akan dipulihkan dan dibangkitkan. Amin, saudara. Kisah 2 34-35. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Sekali lagi, Daud tidak sedang berbicara tentang dirinya sendiri, saudaraku, melainkan tentang peninggian Yesus. Petrus sedang mengutip Mazmur 110 ayat 1. Fakta tentang Kristus, saudara, ditempatkan di sebelah kanan Allah Bapa, sempat disebutkan tidak kurang dari 20 kali dalam perjanjian baru. Mazmur 110 ayat 1 lebih banyak dikutip daripada ayat-ayat perjanjian lama lainnya. Amin, saudaraku. Amin, saudara. Kalau kita baca lagi Kisah Para Rasul 2 ayat 37, ayat 36 saya lewatin. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu, lalu mereka bertanya kepada Petrus, saudaraku, dan rasul-rasul lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Wow, mereka meminta petunjuk, saudara. Orang-orang itu yang pada saat mendengar Petrus berkhotbah, saudara, pada saat sudah menerima Roh Kudus, hari Pentakosta, mereka bertanya. Ini yang pantas, saudaraku, bukan mencemooh, tetapi bertanya, saudara, apa yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Mereka meminta petunjuk tentang apa yang harus mereka lakukan. Mereka sedang menyerah kepada pedang firman Allah. Karena firman Allah itu sebagai pedang bermata dua, buat saya dan buat orang lain, saudaraku, buat saudara juga. Ketika orang-orang diperhadapkan dosa mereka, mereka bisa memilih untuk menyerah kepada pedang Allah atau mengeraskan hati mereka. Ada, saudara, kemarin saya berbicara mengenai dua tipe manusia, saudara. Orang yang mendirikan rumah di atas batu, orang yang mendirikan rumah di atas pasir, saudara. Pada saat saudara mendengarkan firman Tuhan, saudara menjadi bijaksana dan tahu kemana yang baik. Tapi pada saat saudara mendengarkan firman Tuhan, tapi saudara mengeraskan hatimu, itu engkau mendirikan rumah di atas pasir, saudara. Itu adalah Alkitab katakan, saudaraku, itu orang bodoh, saudaraku. Dalam kasus ini, saudara, mereka sedang menyerah kepada pedang daripada firman Allah. Di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 3, sebuah kelompok lain, saudaraku, menolak firman Allah.
saudara. Mereka menolak apa yang Tuhan katakan. Mendengar perkataan ini bunyinya, mendengar perkataan itu sangat tertusuk hati mereka dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul. Pada saat saudaraku firman Tuhan disampaikan, ada orang pertama menyatakan apa yang harus kami berbuat. Pada saat pedang Allah menusuk hatinya, dia bertobat. Tetapi ada lagi satu orang saudaraku, mereka bukan bertobat, tetapi mereka mempunyai rencana untuk membunuh para rasul tersebut. Mungkin saudara, pada saat firman Tuhan disampaikan, orang tersebut dosanya dikuliti oleh firman Tuhan. Pada saat firman Tuhan disebut saudaraku, maka Tuhan menusuk hatinya, mengingatkan dosa-dosanya. Mungkin Tuhan minta dia bertobat, tetapi dia mengeraskan hatinya. Pada saat dia mengeraskan hatinya, maka dia berencana untuk membunuh rasul-rasul itu, saudara. Ini adalah reaksi yang benar-benar berbeda. Ada dua orang yang mendengarkan firman Tuhan. Satu, benar-benar mau mendengarkan firman Tuhan dan ingin bertanya, apa yang harus kami lakukan? Tetapi satu lagi saudaraku, mereka ingin membunuh rasul-rasul itu. Mereka menolak apa yang Roh Tuhan katakan. Satu kelompok saudara melembutkan hati, sementara kelompok lain mengeraskan hati. Berapa banyak di antara saudara yang hari-hari ini mendengarkan firman Tuhan? Kata Tuhan, Tuhan katakan, tenanglah pada hari-hari ini. Aku akan menolongmu, aku akan menjaga engkau, akan melindungimu, aku akan memelihara engkau. Saudara, kalau engkau tidak mengeraskan hati, maka Tuhan akan tolong engkau, Tuhan akan jaga engkau. Tapi kalau engkau mengeraskan hati, saudara, seperti beberapa kelompok ini, ketika pencurahan Roh Kudus terjadi, Petrus berkhotbah, menyampaikan apa yang dikatakan Nabi Yoel, menyampaikan apa yang dikatakan oleh Nabi Daud. Tetapi saudaraku, mereka mengeraskan hati. Mereka tidak mau mendengar firman Tuhan, karena firman itu seperti pedang bermata dua, saudaraku. Satu untuk saudara dan satu untuk saya. Saya pun bertobat mendengar firman Tuhan ini. Dan satu kelompok mau menerima firman Tuhan yang disampaikan oleh Petrus. Tapi satu kelompok, mereka mengeraskan hati. Bahkan mereka mempunyai rencana untuk membunuh Petrus, saudaraku. Ayat 37, saudaraku. Hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya, apa yang harus kami perbuat? Menyerah kepada firman Tuhan, kepada pedang Allah. Itu satu kelompok yang pertama, ayat 37. Kalau saudara baca Kisah 5 ayat 33, mereka pendengar perkataan itu sangatlah tertusuk hati mereka, dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Mereka menolak pedang Allah, saudara. Nah, sangat tertusuk hati mereka. Bapak, saudara bisa lihat Kisah Para Rasul 7 ayat 54, saudaraku. Sangat tertusuk hati mereka, maka mereka menyambutnya dengan keretakan gigi, menolak pedang Allah. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini, hari Pentakosta, saudaraku, seperti firman Allah katakan, firman Allah itu seperti pedang bermata dua. Saudara mendengar firman Tuhan hari ini, saudara mungkin bertobat. Pasti saudara bertobat, kembali kepada Tuhan. Percaya dengan pertolongan Tuhan. Percaya dengan penjagaan Tuhan. Percaya dengan pemeliharaan Tuhan. Jangan takut terintimidasi oleh keadaan apapun. Walaupun nanti diadakan new normal dunia ini, saudara, penjagaan Tuhan sempurna 24 jam. Tuhan katakan, seutas rambutmu pun akan kujaga, kata Tuhan. Tetapi ada orang mendengarkan firman Tuhan yang satu tadi yang disampaikan saudara. Mereka menolak dan mereka berencana membunuh para rasul tersebut. Saya adalah orang-orang yang mau mendengarkan firman Tuhan. Saya mau hidup dalam rencana Tuhan. Saya mau hidup di dalam penjagaan Tuhan. Saya mau hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Dan saya percaya saudara sendiri, jemaat GKKI Manado, dimanapun saudara berada, mendengar firman Tuhan ini. Saya mau sampaikan, dengarkan firman Tuhan. Percaya janji Tuhan di rumah-rumah dimanapun saat ini, saudara. Pemeliharaan Tuhan sempurna buat saudara. Haleluya, 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 saudaraku. Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan sudah selesai, saudara. Mari saudaraku, kita bangkit berdiri, saudara. Bangkit berdiri dan angkat kedua tangan saudara. Huyara labasata kara labasika pahara labasata kara laba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 la. Hora labasata kara labasika laba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 la. Terima kasih buat hari Pentakosta Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat hari ini Bapa, ada pencurahan Roh Kudus terjadi buat setiap kami di rumah-rumah, anak, istri, suami kami. Terima kasih buat pencurahan Roh Kudus Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Huralabasata karalabalabalabalabalabalabalabalabala.
Engkau mendatangi Tuhan, curahkan rohmu setiap rumah-rumah yang ada. Yang angkat tangan hari ini, Engkau jamah mereka Tuhan Yesus. Jamah mereka Tuhan Yesus. Berkati keluarga mereka Tuhan. Berkati Roh Kudus, suami, istri, anak-anak, pekerjaan mereka, apa yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Lindungi dan jaga umat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih saudara. Mari kita doakan bangsa kita. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Berkati bangsa kami, negara kami Tuhan. Presiden, wakil presiden, aparat TNI dan Polri dalam penjagaan Tuhan. Juga kami juga berdoa buat PNPB. Tuhan jaga mereka. Semua Tuhan Yesus yang mereka kena OTD, PDP, sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang kena COVID-19 sembuh dalam nama Yesus. Dokter dan semua suster penjaga di rumah sakit, lindungi mereka dan keluarga mereka Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, biar COVID ini segera berakhir. Tuhan berikan hikmat kepada peneliti sehingga vaksin dan obat ada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami hancurkan semua, kami tolak semua roh-roh yang membuat Indonesia bangkrut dalam nama Yesus. Krisis ekonomi kami tolak dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus Indonesia makmur sentosa. Penjagaan Tuhan sempurna buat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Angkat kedua tangan saudara. Terimalah berkat besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita di awan-awan yang permai. Yang percaya mari katakan amin. Selamat hari Pentakosta. Salam kiri kanan, peluk suamimu, peluk anakmu, peluk istrimu. Katakan I love you. Selamat hari Pentakosta. Haleluya. Dan jangan lupa saudaraku, persembahan dikumpulkan dan ditransfer atau dikirimkan kepada bendahara gereja Ibu Depita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, haleluya. Datang Roh Kudus, kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Come Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and truth.
Itu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Spirit and in truth. Spirit and